Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ramandika. Pada video ini saya akan melanjutkan materi tentang siklus akuntansi, yaitu neraca saldo. Neraca saldo adalah siklus akuntansi ketiga setelah jurnal umum dan buku besar. Oke, pertama-tama yang akan saya bahas di sini adalah pengertian dari neraca saldo itu sendiri. Apa sih itu neraca saldo? Neraca saldo adalah daftar yang menunjukkan saldo akhir dari semua akun dalam buku besar pada akhir periode akuntansi. Tujuan utamanya adalah untuk memverifikasi keseimbangan saldo debit dan kredit. Dan juga neraca saldo digunakan sebagai dasar untuk menyusun sebuah laporan keuangan. Oke, selanjutnya yaitu fungsi dari neraca saldo. Yang pertama yaitu untuk memverifikasi atau memastikan bahwa total debit dan kredit seimbang. Dan selanjutnya yaitu sebagai penyusun laporan, yaitu untuk menyediakan data untuk sebuah laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Dan juga sebagai pengendalian, yaitu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan pencatatan. Oke, kemudian kita masuk ke struktur dari neraca saldo. Yang pertama ada nomor akun, ada nama akun, saldo debit, saldo kredit, total debit, dan total kredit. Untuk total debit sendiri itu adalah total dari tiap-tiap akun yang saldonya itu berada di debit. Begitu juga dengan sebaliknya, total kredit adalah jumlah dari tiap-tiap saldo yang akunnya berada di kredit. Nah, perlu diketahui juga bahwa total debit dan total kredit itu harus sama, harus balance. Jadi misalkan total debitnya itu sebanyak 5 juta, maka total kreditnya juga harus 5 juta. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Oke. Selanjutnya yaitu kita masuk ke proses penyusunan dari neraca saldo ini. Yang pertama, kita ambil data dari buku besar. Kita identifikasi saldo akhir dari setiap akun. Kemudian saldonya kita masukkan ke neraca saldo. Nah, saldonya kita tempatkan jika saldo akunnya di debit, maka kita tempatkan di debit. Jika di kredit, maka kita tempatkan di kredit sesuai dengan akun masing-masing. Selanjutnya kita jumlahkan total debit dan kreditnya, ya, dan juga pastikan total debit dan kredit ini sama. Jadi seperti yang saya bilang tadi, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Oke, selanjutnya yang terakhir kita verifikasi. Kita cek kembali untuk memastikan tidak ada kesalahan. Jadi kita cek apakah kita sudah benar memasukkan semua akun-akun yang dari buku besarnya atau tidak. Oke, kemudian di sini ada kesalahan-kesalahan umum dalam penulisan neraca saldo. Yang pertama yaitu ketidakseimbangan. Biasanya total debit tidak sama dengan total kredit. Nah, itu bisa jadi ada kesalahan di buku besarnya atau di jurnal umumnya. Jadi, untuk memperbaikinya, ya kita harus memperbaiki buku besar dan jurnal umumnya jika buku besar dan jurnal umumnya itu terdapat kesalahan. Kemudian selanjutnya yaitu pencatatan yang salah, saldo yang salah atau tidak lengkap. Kemudian yang terakhir, lupa memasukkan akun. Nah, ini biasanya kita sering lupa memasukkan salah satu akun dari buku besar. Maka dari itu nantinya saldonya nggak akan balance atau nggak akan seimbang karena ada satu akun yang terlewat tadi. Oke, gitu. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Neraca saldo adalah alat penting untuk memastikan keseimbangan dalam pembukuan, memudahkan penyusunan laporan keuangan yang akurat, dan juga membantu dalam identifikasi dan perbaikan kesalahan akuntansi. Oke, mungkin sekian dari saya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.